Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan membahas mengenai alat gerak hewan. Topik ini ada di buku kalian di tema 1, subtema 1. Alat gerak hewan dan manusia itu dibagi menjadi dua macam. Ada otot dan tulang. Nah, otot disebut alat gerak aktif. Tulang disebut sebagai alat gerak pasif. Kita akan lihat di manakah letak otot dan tulang. Ya, yang berwarna merah ini adalah otot, dan bagian yang berwarna putih ini adalah tulang. Kemudian, kenapa otot disebut sebagai alat gerak aktif dan tulang sebagai alat gerak pasif? Otot disebut alat gerak aktif karena otot dapat bergerak. Otot memiliki suatu senyawa kimia yang mampu membuatnya bergerak. Sementara tulang disebut alat gerak pasif karena tanpa adanya otot, tulang tidak dapat melakukan gerakan. Jadi ketika otot yang menempel pada tulang bergerak, maka otot tadi akan membuat tulang bergerak juga. Nah, berdasarkan ada atau tidaknya tulang belakang, hewan dibagi menjadi dua grup. Ada grup invertebrata dan grup vertebrata. Hewan invertebrata tidak memiliki tulang belakang. Contohnya cacing, serangga, cumi-cumi, ubur-ubur. Sementara hewan invertebrata memiliki tulang belakang. Contohnya adalah ikan, mamalia, burung, amfibi, dan reptil. Kita lihat gambarnya ya. Ini ubur-ubur dan cumi tidak terlihat adanya tulang belakangnya ya. Tulang belakangnya tidak terlihat, tapi ikan, katak atau amfibi dan reptil kita lihat ini ada tulang belakangnya. Sekarang kita bahas alat gerak hewan vertebrata terlebih dahulu. Pertama adalah ikan. Ikan bergerak dengan dua alat, yaitu ekor dan sirip. Fungsinya untuk berenang. Vertebrata kedua, amfibi. Bergerak dengan kaki. Contohnya seperti katak. Alat ini digunakan untuk berjalan, melompat, dan berenang. Ketiga, reptil. Ada reptil yang bergerak dengan otot perut, contohnya ular. Ada yang bergerak dengan kaki, contohnya buaya. Ada yang bergerak dengan kaki dayung, contohnya penyu. Alat ini berfungsi untuk berjalan, merayap, memanjat, dan berenang. Keempat, burung. Ada burung yang bergerak dengan sayap, contohnya burung elang. Ada juga yang bergerak dengan kaki, contohnya burung unta. Alat gerak di atas berfungsi untuk berlari, berjalan, berenang, dan terbang. Vertebrata yang terakhir adalah mamalia. Ada mamalia yang bergerak dengan kaki, contohnya kerbau, sapi, kuda. Ada juga yang dengan sirip, jadi bukan hanya ikan. Mamalia juga ada yang punya sirip, contohnya paus dan lumba-lumba. Alat gerak di atas berfungsi untuk berjalan, berlari, melompat, dan berenang. Juga bisa berenang di air ya. Sekarang kita ke invertebrata. Ada hewan invertebrata yang bergerak dengan otot perut seperti cacing, sementara kupu-kupu dan lebah yang tidak punya tulang belakang bergerak dengan sayap. Semut dan belalang bergerak dengan kaki. Ya, ini adalah gambarnya. Ya, sekian untuk hari ini. Semoga bermanfaat, dan jika ada pertanyaan silahkan hubungi Miss Tifa. Terima kasih anak-anak.